Baik, Bapak Ibu, peserta pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365, masih tetap semangat kita untuk menyongsong materi selanjutnya, yaitu pengenalan mengenai OneDrive. Seperti biasa, kita masuk pada Microsoft Edge. Browser dari Microsoft akan kita gunakan untuk mengakses akun kita. Seperti biasa, untuk memulai mengakses akun kita masuknya melalui portal.office.com. Baik, jika sudah terbuka halaman ini, pastikan kita berada pada akun yang benar. Caranya klik pojok kanan atas, kemudian kita bisa melihat profil yang muncul di sini. Kita menggunakan akun dari Guru Inovatif. Kemudian untuk mengakses OneDrive, silakan diperhatikan pada bagian kiri. Di sini ada gambar seperti awan berwarna biru. Ini adalah OneDrive. Jika di bagian sini tidak muncul, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan menampilkan All Apps. Nah, dan di sini ada OneDrive. Kita klik. Ya, jadi seperti inilah tampilan dari OneDrive. Di sini karena saya sudah memiliki beberapa file yang tersimpan di sini sebelumnya, maka akan muncul di sini. Pada OneDrive ini, OneDrive merupakan penyimpanan secara online atau di awan, di langit begitu, dan ini tidak akan memakan kapasitas memori laptop kita. Jika file itu diamankan di OneDrive, maka dimanapun kita berada, setiap saat kita bisa mengaksesnya selama terhubung dengan jaringan internet. Ya, akan saya perkenalkan beberapa menu yang ada pada OneDrive. Di sini ada plus, kemudian ada folder, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Form, dan Links. Kemudian ini untuk upload dan akan bisa terkoneksi dengan Power Automate juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai untuk membuat folder terlebih dahulu. Caranya dengan plus new ini kita klik, kemudian pilih folder. Nah, kita bisa menamai folder ini, misalnya tugas video praktikum kelas 9A. Kemudian klik create. Nah, di sini sudah jadi ya folder kita. Kemudian misalnya di dalam folder ini kita ingin menambahkan file yang nanti bisa memungkinkan kolaborasi siswa, sehingga ketika file itu kita bagikan kepada siswa, siswa bisa bekerja sama untuk mengisi atau mengedit isi di dalamnya. Apakah bisa seperti itu? Nah, sangat bisa. Caranya yaitu fasilitas yang ada di sini itu berjalan secara online, maka memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi secara online pula. Misalnya kita tambahkan di dalam folder ini ada dokumen Word. Baik, tampilannya seperti ini, mirip dengan dokumen Microsoft Word yang biasa kita gunakan secara offline ya. Akan tetapi ini adalah dokumen Microsoft Word online. Nah, di judulnya ini bisa kita ganti, misalnya laporan praktikum
Kita klik di luar. Ini kita sudah menamainya. Di sini otomatis di bagian atas otomatis mengikuti dengan nama yang kita berikan. Kemudian ini karena ini laporan praktikum, akan saya coba tulis judulnya. Laporan praktikum IPA. Kemudian judul praktikum, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, data pengamatan, kesimpulan. Baik, misalnya seperti ini. Nah, file ini akan kita tugaskan pada siswa untuk mengisi. Misalnya kita beri perintah, si A mengisi judul praktikum, si B mengisi tujuan, si C mengisi alat dan bahan, dan seterusnya. Apakah bisa untuk mengisi secara langsung seperti ini? Ya, bisa kita coba. Caranya adalah dengan share. Kita akan membagikan link Microsoft Word Online ini. Ya, kemudian siapa yang akan kita berikan link ini? Kemudian aksesnya apa? Defaultnya adalah People in Guru Inovatif. Dan aksesnya adalah hanya akses melihat saja. Namun bisa kita ubah pengaturan share-nya. Nah, misalnya kita akan membagikannya anyone with the link. Siapapun yang memiliki link bisa membuka dokumen ini. Kita klik anyone. Kemudian apakah diizinkan untuk melakukan editing? Jika orang yang akan kita berikan link hanya berhak untuk kita berikan akses melihat saja, maka ini tidak perlu di checklist. Akan tetapi jika ini niatnya untuk berkolaborasi, maka diaktifkan checklistnya di sini. Kemudian ada satu lagi, yaitu kita bisa melakukan set password. Kita bisa membuat password di sini sehingga apabila seseorang mendapatkan link, dia harus tahu passwordnya baru bisa membuka dokumen kita. Itu adalah salah satu bentuk pengamanan. Akan tetapi jika sudah, yang penting yang punya link bisa membuka tanpa harus menuliskan password, ya ini berarti dikosongkan saja. Baik, jika sudah pengaturan yang kita pilih sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita klik apply. Nah, setelah klik apply, maka di sini kita bisa copy link. Ini ya, send link, anyone with the link can edit. Karena kita akan melakukan kolaborasi. Kemudian copy link. Nah, ini di copy dan link ini bisa kita bagikan kepada siapa yang akan kita berikan link. Misalnya kepada siswa dengan tugas untuk melengkapi laporan praktikum tadi. Baik, kita kembali ke sini lagi, ke folder kita tadi. Dengan cara yang sama, kita juga bisa untuk membuat Excel workbook secara online. Caranya adalah pada plus new, kita klik, kemudian kita pilih Excel workbook. Nah, seperti inilah tampilannya, mirip juga dengan Excel yang selama ini kita kenal secara offline. Tetapi karena ini secara online, maka ini memungkinkan untuk kita melakukan kolaborasi dengan peserta didik. Misalnya apa? Misalnya kita ingin mendapatkan data yang cepat dari beberapa data yang kita butuhkan dari siswa. Nah, kita buat tabel di sini, misalnya
nomor absen, nama, nomor induk siswa, kemudian alamat, nama ayah, nama ibu, nomor HP. Oke, misalnya begini. Untuk pengaturannya sama seperti pada Excel biasanya. Jadi kita bisa menyesuaikan kolom, bisa membuat tabel, dan fasilitas yang ada di sini, icon-icon ini juga bisa nanti kita explore lebih lanjut. Nah, ketika kita membagikan link untuk menuju pada Excel ini, maka akan memungkinkan siswa untuk langsung mengisi pada kolom-kolom ini apabila kita berikan akses edit. Misalnya kita perintahkan pada siswa untuk mengisi dengan urutan sesuai nomor absen. Maka nanti siswa dengan absen nomor 1 dia akan mengisi di sebelah sini. Siswa dengan nomor absen nomor 2 di bawahnya. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana cara membagikan Excel ini kepada siswa? Caranya mirip dengan ketika kita membagikan dokumen Word tadi, yaitu dengan cara klik share. Kemudian di sini kita pilih misalnya anyone with the link. Kemudian kita berikan akses allow editing jika kita memang menginginkan mereka untuk mengisi. Jika ini tidak kita aktifkan, maka siswa hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan penambahan data. Nah, misalnya begini, tidak usah diatur set expiration date-nya, dan kita juga tidak memberikan password. Apply. Kemudian di sini kita copy link. Nah, kita copy dan link ini kita bagikan kepada siswa, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi dengan secara online pada pada Excel yang kita buat ini. Luar biasa, praktis sekali. Baik, kita tutup dulu. Nah, kemudian selain itu kita juga ingin meminta siswa untuk mengisi langsung sebuah folder yang kita berikan, sehingga mereka berkolaborasinya dalam folder. Apakah bisa? Bisa. Caranya seperti ini. Misalnya di sini kita tambahkan folder. Foldernya video praktikum. Nah, video praktikum. Jika siswa akan mengisi video praktikum ini, folder ini, mereka kita minta untuk mengunggah video praktikumnya. Jadi seperti contoh, misalnya pada semester lalu siswa saya ujian prakteknya dilaksanakan di rumah masing-masing. Waktu itu saya menugaskan kepada siswa untuk melakukan ujian praktek, melakukan praktikum di rumah. Kemudian proses praktikumnya itu direkam dalam video, dan video itu dikumpulkan untuk saya berikan nilai. Nah, cara saya untuk memberikan link pengumpulan tugas kepada siswa itu ada yang namanya request file. Jadi bagaimana cara membuat request file? Kita aktifkan dulu folder ini dengan mengklik tanda checklist di depan folder. Kemudian kita bisa pada titik 3 ini kita klik request file, atau di bagian atas ini juga ada sama request file. Baik, misalnya kita klik di sini request file. Kita akan memberikan pesan di sini. Misalnya unggah video
praktikmu di sini. Ya, ini nanti kata-kata seperti ini akan muncul di perangkat HP siswa ketika siswa mengklik link yang kita berikan. Unggah video praktikmu di sini. Kita klik next. Kita klik next. Nah, kemudian siapa yang bisa menerima link ini? Misalnya biar anyone saja. Defaultnya adalah anyone with the link can upload files. Kita juga bisa mengirimkan email, tetapi lebih praktisnya langsung dengan link saja. Kemudian kita copy link. Ya, link ini kita bagikan kepada siswa, sehingga nanti ketika siswa menerima link tersebut, mereka klik, maka akan muncul unggah video praktikummu di sini, dan kemudian mereka bisa memilih video yang akan diunggah dari perangkat galeri mereka. Nah, kemudian diunggah dan nanti hasilnya akan masuk langsung di video praktikum ini. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengumpulkan tugas dari siswa. Cara yang lain, jika kita tidak request file, misalnya video siswa sudah terkumpul di sini dan siswa ingin melihat hasilnya maupun ingin melihat hasil pekerjaan teman-temannya yang lain, video karya teman-temannya, bisa kita juga membagikan folder ini kepada siswa agar siswa bisa mengakses. Jadi folder ini bisa kita berikan akses, kita bagikan link kepada siswa sehingga siswa bisa membuka apa isi dari folder ini. Caranya kita aktifkan dulu checklist seperti ini, kemudian kita pilih titik 3, kita klik. Di sini ada share, atau kita juga bisa klik di bagian atas ini ada share juga. Ya, misalnya kita tinggal pilih yang mana, ini juga share, icon ini. Baik, kita pilih share. Nah, seperti tadi, kita perlu menyesuaikan, misalnya anyone saja. Nah, apakah siswa ini diizinkan untuk melakukan editing? Artinya, siswa bisa menambahkan video, bisa menghapus video di dalamnya jika kita berikan akses editing. Tetapi jika kali ini siswa hanya kita berikan akses agar melihat saja, melihat video karya teman-temannya yang lain, tidak bisa menghapus isi dalam folder tersebut misalnya, tidak usah kita checklist. Nah, kemudian sampai kapan siswa bisa memiliki akses untuk melihat? Jika perlu ditetapkan tanggal expiration date-nya, kita atur di sini. Ya, kalau sudah, klik apply. Kemudian copy link, copy. Dibagikan kepada siswa sehingga siswa bisa mengakses video praktikum ini. Ya, cukup mudah ya, Bapak Ibu. Baik. Seperti ini pengenalan kita mengenai OneDrive. Fasilitas penyimpanan yang luar biasa. Kalau laptop kita mungkin hanya memiliki kapasitas penyimpanan 1 tera ataupun 2 tera, maka fasilitas OneDrive yang diberikan kepada kita memiliki kapasitas penyimpanan 5000 tera. Luar biasa, ini bisa menampung banyak sekali data apabila kita
menginginkan untuk menyimpannya di sini, jadi kita bisa menghemat, tidak perlu mengandalkan flash disk untuk penyimpanan data. Tidak perlu bawa flash disk kemana-mana, selama kita terhubung internet, kita bisa mengakses data-data kita. Dan tidak perlu juga laptop kita menjadi penuh, apabila nanti kita bisa menyinkronkan isi dari laptop itu ke OneDrive, sehingga nanti data-data yang ada di laptop itu diunggah ke awan, diunggah ke OneDrive ini, sehingga akan meringankan memori penyimpanan pada perangkat kita. Baik, untuk materi OneDrive saya rasa cukup, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.